saya ingin menjelaskan langkah pertama kita mempelajari AC mobil, memperkenalkan dulu komponen AC-nya. Walaupun mahasiswa bisa baca, tapi saya tetap prosedurnya kenalkan dulu. Ini kompresor, ya, kompresor apa sini? Kompresor dilengkapi dengan kopling magnet. Ada kopling magnet di sini. Jadi ini dia. Poli ini selalu berputar bersama dengan putaran mesin yang ini. Tapi ini poros kompresor belum tentu berputar. Yang ini, apa ini? Nah ini porosnya. Nah ini poli ukur AC tersendiri. Jadi waktu AC dihidupkan, baru dia nyambung. Ini berputar bersama poli. Nah ini poli kompresor namanya. Ini poli, ini kopling magnetnya. Kopling ini berfungsi untuk memutuskan, menghubungkan putaran poli dengan putaran kompresor. Apa ya? Kita kenalkan dulu semuanya. Di kompresor ada katung servis 2. Katung servis ini guna adalah untuk mengecek tekanannya apakah cukup tidak pendingin dalam sistem atau tidak. Bisa juga gunanya menambah oli atau menambah tidak pendingin. Bisa juga untuk melakukan servis, membuang udara. Bisa. Jadi ini ada katung servis, tekanan tinggi dengan tekanan rendah. Katung servis ini bisa berada pada selang. Biasa selang dari besi sini. Bisa juga pada tekanan rendah sini, ini evaporator. Ini evaporator ini. Ini tekanan tinggi kan, ini sudah tinggi. Jadi dia bisa berada di sini juga. Dan katung servis itu umumnya sekurang-kurangnya 1. Ya, itu adalah saluran pisah pada tekanan rendah katung servisnya. Jadi kalau hanya 1 katung servis, berarti dia itu adalah sisi tekanan rendah. Katung servis ini ada 2 macam, ada yang pakai ulir, ada yang tidak. Kalau pakai ulir, itu dia menggunakan R12, R2 yang lama, tidak pendingin yang lama. Tapi sekarang sudah tiada lagi. Tapi kalau dia tidak pakai ulir, itu adalah R134A atau R tidak pendingin yang terbaru. Jadi ini kompresor, itu dia bagian-bagiannya. Kemudian ini adalah kondensor, dari sini dia, nah terus ke sini kondensor. Kondensor ada cooling fan, dilengkapi cooling fan. Ya, ini kondensornya bagian depan. Terus ada receiver dryer, ini bagian banyak seperti tabung ya. Nampak ya? Receiver dryer. Orang menamakan ini receiver, ada menamakan filter, ada menamakan dryer. Semuanya betul. Karena tiga-tiga itu fungsi ya. Di sini ada kaca penilai nama si gelas. Ini ada kaca ekspansi. Komponen yang keempat ini. Kaca ekspansi sini. Nah, kaca ekspansi ini dilengkapi dengan sensor. Ada di sini selang 1-2. Sensornya ini terletak pada kipas keluaran evaporator. Sensornya. Baik. Nah, ini kaca ekspansi. Dan yang terakhir adalah evaporator dan blower. Ini blower bagian belakang. Evaporatornya bagian sini. Nah, ini ya, ini evaporator ya. Blower bagian belakang. Nah, itu 5 komponen AC mobil. Sekarang saya jelaskan cara kerjanya, fungsinya dulu. Baik, yang pertama itu adalah kompresor. Ini kompresor ya. Fungsinya adalah mensirkulasikan fluida pendingin dalam sistem AC. Mensirkulasikan artinya mengalirkan fluida pendingin dalam sistem AC. Jadi fluida pendingin itu dia kadang dia gas, kadang cair. Dan dia mengalir dalam komponen-komponen AC. Dari kompresor, ke kondensor, receiver, ke kaca ekspansi, evaporator, isap lagi. Jadi fluida pendingin itu dialirkan di dalam sistem oleh kompresor. Nah itu fungsinya, mensirkulasikan fluida pendingin dalam sistem. Atau dengan kata lain, dia merupakan jantung dari sistem AC. Kalau jantungnya bekerja, AC bekerja. Kalau jantungnya mati, AC mati bekerja. Oke. Kemudian lagi, ini kondensor. Fungsinya adalah merubah wujud fluida pendingin dari gas menjadi cair. Fungsinya. Berikut yang ketiga, receiver dryer. Fungsinya di sini ada 3. Pertama sebagai filter. Apa filter? Menyaring kotoran yang terbawa oleh fluida pendingin. Fungsi yang pertama. Yang ini receiver dryer. Fungsi yang kedua dryer. Dryer pengering. Kadang-kalanya fluida pendingin itu
waktu di servis masih ada udara dalamnya. Udara ini mengandung air. Kalau air tidak dikeluarkan, dia akan membeku di evaporator. Maka air yang dikandung oleh fluida pendingin itu akan dikeringkan oleh dryer yang ada di receiver ini. Ya, sebagai pengering uap air yang ada dalam fluida pendingin. Yang ketiga fungsinya adalah sebagai receiver, penampung. Jadi dia juga menampung fluida pendingin agar kapasitas fluida pendingin pada AC itu bisa lebih banyak. Kalau tidak ada tabung ini, waktu berkurang saya tabung tapi dengan ada tabung receiver, berarti fluida pendingin bisa lebih banyak agar sirkulasi lebih terjamin. Kemudian lagi ada namanya satu ekspansi, saya putar ini kenapa? Nah ini ya satu ekspansi ini. Fungsi satu ekspansi itu adalah merubah wujud fluida pendingin dari cair menjadi gas. Itu yang pertama fungsinya, merubah wujud. Fungsi yang kedua adalah mengatur volume, banyaknya volume ya, atau jumlah. Jadi mengatur volume fluida pendingin yang masuk ke dalam evaporator. Dia bisa banyak, bisa sedikit. Waktu suasana masih panas, dia akan banyak yang mengalir. Tapi kalau dia sudah dingin, maka yang mengalir akan berkurang. Nah itu fungsi kedua. Pertama adalah apa tadi? Merubah wujud fluida pendingin menjadi gas. dari air menjadi gas. Yang kedua adalah mengatur Banyak volume. yang fluida pendingin yang masuk ke dalam evaporator. Sekarang masuk yang komponen fungsi evaporator. Fungsi evaporator ada dua. Yang pertama adalah mengambil panas dari udara. Mengambil panas dari udara yang ada dalam ruangan ini. Yang kedua adalah mengambil uap air atau mengurangi uap air yang dikandung oleh udara. Dengan kata lain, kalau udara masuk tadi panas, maka dia keluar menjadi lebih dingin. Kalau dia masuknya lembab, maka keluar dia menjadi lebih kering. Jadi dua fungsinya, mengambil panas dan uap air dari udara. Jadi mengurangi panasnya atau mengurangi uap air yang ada di udara. Nah itu fungsi dari komponen AC. Komponen utama dari AC. Saya ada komponen tambahan intinya, tapi itu belum kita pelajari. Sekarang saya masuk ke cara kerja masing-masing komponen. Ya. Oke, sekarang masuk yang pertama. Ya. Kita mulai dari kompresor. Ya, dari kompresor dulu. Jadi waktu AC dihidupkan, maka otomatis kopling magnet akan menjadi aktif. Kalau dia aktif, otomatis juga nanti puli dengan poros kompresor akan tersambung. Nah, tersambung dia, otomatis poros kompresor akan berputar. Nah, di saat poros kompresor berputar, maka terjadilah fluida pendingin akan dihisap dari evaporator, kemudian ditekan ke arah kondensor. Coba kembali cara kerja ini. Jadi waktu AC dihidupkan, otomatis kopling magnet akan berfungsi sehingga puli dengan poros kompresor akan tersambung. Kalau tersambung apa terjadi? Poros kompresor akan berputar bersama dengan putaran puli. Nah pada saat itu kompresor akan menghisap fluida pendingin dari evaporator dan menekannya ke arah kondensor. Kalau mau lebih rinci lagi boleh begini. Fluida pendingin akan dihisap dari evaporator dalam wujud gas. Tekanannya 2,1 kg per cm kuadrat. Temperaturnya 0 derajat Celcius. Dihisap dari evaporator. Ditekan ke arah kondensor dengan tekanan naik menjadi 15 kg per cm kuadrat. Dan temperaturnya naik menjadi 80 derajat. Nah, itu cara kerjanya. Ya. Kemudian kita masuk ke komponen kedua, kondensor. Bagaimana cara kerjanya dia merubah wujud fluida pendingin dari gas jadi cair. Nah, kondensor ini dilengkapi dengan sirip pendingin dan cooling pad. Nah, fluida pendingin tadi masuk ke dalam kondensor dalam bentuk gas. Nah, gas itu begini. Coba lihat.
Jadi dari kompresor masuk sini ya, sini masuknya. Nah ini ada pipa, dia masuk ke pipa ini. Nah, terus ini panjang nih, kalau dibentang pipa ini mungkin lebih 5 meter ini. Jadi dia ngalir di sini, terus sampai ke bawah, masuk dalam bentuk gas. Panasnya berapa tadi? 80 derajat. Tekanan 15 kg per cm kuadrat. Nah panas itu akan menular ke ini, terkonduksi ke sirip-sirip ini. Semua menjadi panas. Nah pipa dan sirip yang panas ini akan ditiup oleh cooling fan. Ada cooling di sini. Sehingga apa terjadi? Lidah pendingin sampai di sini dia gas, kemudian dia sampai ke bawah berlangsung menjadi embun dia. Terus ke bawah netes, lama-lama ya jadi cair semuanya. Jadi prosesnya terjadi, pertama didinginkan, dia berubah jadi embun, didinginkan lagi, jadi dia netes, terus dia baru jadi cair semua. Jadi proses perubahan wujud lidah pendingin dari gas menjadi cair itu dengan bantuan sirip pendingin dan cooling fan. Itu dengan jalan didinginkan dia, sehingga dia berubah menjadi cair. Berikut yang ketiga komponennya. Ini namanya apa tadi? Reservoir atau dryer atau filter. Orang Mengkel kata nama filter AC atau reservoir atau dryer. Biasa banyak orang Mengkel nama filter ini. Nah fungsinya ya sama di cara kerjanya tidak terlalu rumit. Lidah pendingin masuk ke dalam apa? Ke dalam reservoir. Yang pertama itu dia difilter dulu. Kalau ada kotoran disaring dulu oleh filternya tadi, sehingga kotoran tinggal di filter yang sudah bagus dia masuk ke bawah. Terus masuk ke dryer, pengering. Pengering itu adalah merupakan arang aktif. Ini contoh arang aktif apa? Mama mahasiswa bakar tempurung satu buah sampai dia habis terbakar, kemudian tutup. Selagi menyala bara itu masih menyala, tutup rapat-rapat sehingga apinya mati. Nah arang yang dihasilkan itu dia mampu menyerap air sangat banyak. Itu dalamnya letakkan, namanya desiskan, arang aktif. Jadi uap air itu akan diserap oleh arang aktif tadi, sehingga semua uap air yang dikandung oleh lidah pendingin akan mengendap di situ, tidak kemana-mana dia. Untuk apa disaring? Gunanya adalah kalau nanti uap air itu sampai di evaporator yang temperatur 0 derajat, dia akan beku. Kalau beku, pipa tersumbat, AC mati. Kalau dia cair, AC hidup lagi. Maka ada AC mobil kita lihat, pertama itu bagus dingin ya. Oh tiba-tiba tak dingin lagi, karena tersumbat tadi. Kemudian dingin lagi, tak dingin lagi. Jadi dia pelan-pelan dingin, terus tidak dingin. Dingin lagi, tak dingin. Dingin lagi, tidak dingin. Berulang itu menandakan AC itu mengandung uap air dalamnya. Dengan kata lain, dryer tidak berfungsi pengeringnya. Kemudian bagaimana lagi yang sudah bersih dan kering tampung di reservoir ini. Nah, jadi cara kerjanya. Dan ini adalah sekilas untuk melihat apakah lidah pendingin dalam sistem masih cukup atau tidak. Tanda dia cukup begini. Kalau kita lihat waktu AC hidup, atau dia warnanya kuning mengalir, nampak kuning mengalir ya. Tapi sekali ada gelembungnya, itu tanda normal. Kalau dia bening saja kuning, itu artinya terlalu penuh, AC tidak mau dingin. Jadi jangan sama dengan beli rambutan, tambah sedikit tidak bisa dia. Dia kalau sudah berhenti, jangan tambah lagi. Kalau banyak usaha berarti kurang. Nah, jadi itu tandanya bisa dilihat pada kaca pengintai waktu AC. Satu ekspansi lagi yang keempat. Bagaimana cara kerjanya? Lidah pendingin, tadi tekanan di sini berapa? Paling tinggi 15 kilo. Nah, kemudian dia lewat saluran yang sangat kecil. Sehingga apa terjadi? Antara tekanan tinggi dengan rendah itu beda. Ini 15 kilo, di bawah 2,1. Akibatnya adalah lidah pendingin masuk seakan-akan dikaburkan ke dalam dia, kayak injektor. Disemprotkan gitu Pak? Disemprotkan terus-menerus. Kalau injektor kan berkala, ya enggak. Kalau ini terus saja berkabur ke dalam dia. Nah, itu inti sama hasil bekerja. Nah, jadi dia merubah lidah pendingin dari cair menjadi gas dengan jalan melalui saluran yang kecil. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana mengatur volume yang masuk ke dalam? Tadi kan dia mengatur volume juga kan? Nah, begini caranya. Waktu AC itu masih panas, sensor ini juga panas ya. Nah, kalau sensor panas ini ada gas dalamnya. Di dalam pipa ini ada gas. Gas ini kalau panas dia memuai.
Nah, kalau memuai, dia naikkan katup ke bawah, sehingga katupnya terbuka lebar. Maka pelindung pendingin masuk ke dalam lebih banyak. Karena dia memuai, menggembung, katup tertekan ke bawah, sehingga lubang besar dan banyak masuk ke dalam pelindung pendingin. Tetapi kalau pipa keluaran evaporatornya sudah dingin, karena sudah lama AC itu, dia pelindahnya apa? Menyusut, mengerut dia, mengerut. Nah, maka katup tadi kembali ke atas, sehingga lubang kembali ke sumbat, mengecil lubangnya. Nah, kalau mengecil, berarti volume yang masuk berkurang. Nah, itu cara kerjanya. Yang pertama tadi adalah merubah pelindung pendingin dari cair menjadi gas dengan penyempitan lubang tadi. Fungsi yang kedua tadi adalah mengatur volumenya dengan jalan sensor yang ada pada pipa keluaran pada evaporator. Terakhir, saya jelaskan bagaimana cara kerja dari evaporator mengambil panas, mengambil air. Kita tahu tadi begini, begitu pelindung pendingin masuk evaporator itu berubah jadi gas. Ya, sama begini. Ini bensin, saya tetes di sini dia, saya diam sehingga dia berubah jadi gas. Apa yang saya rasakan? Dingin Pak. Nah, sekarang pelindung pendingin itu berubah menjadi gas di dalam pipa evaporator tadi, dan dinginnya jauh lebih dingin pada bensin. Sangat dingin dia. Dan semua pipa itu dingin, mendekati 0 derajat semua pipanya. Karena pipa sudah dingin semuanya, siripnya juga dingin, mendekati 0 derajat. Semua pipa, sirip, evaporator dingin karena berubah wujud dari cair menjadi gas. Nah, baru nanti blower berputar, mesok udara dari samping, ditekannya ke arah pipa-pipa tadi, dan ke arah sirip-sirip yang sudah dingin tadi. Bukan masuk pipa ya, dia hanya berada di luar pipa, tak masuk ke dalam pipa dia. Nah, apa yang terjadi? Berarti udara keluar menjadi lebih dingin. Karena panasnya diambil. Dan juga uap air yang dikandung oleh udara menempel di pipa tadi. Berkurang pula uap airnya. Nah, itu dia masuk ke ruangan. Jadi udara sudah berkurang, sudah tambah dingin, dan uap air udara juga sudah berkurang. Diisap kembali oleh blower belakang. Ditiup kembali. Apa yang terjadi? Tentu dia tambah dingin dan tambah berkurang uap airnya, masuk ruangan lagi. Nah, ini terus berlangsung sirkulasinya. Jadi pengambilan panas, pengambilan uap air itu berlangsung terus-menerus lagi blowernya dihidupkan. Selagi temperatur dari evaporator 0 derajat. Nah, dan proses ini terus berlangsung selama temperaturnya belum tercapai. Kalau kita setting 20 derajat, begitu 20 derajat tercapai, AC mati, dan ini tetap apa? Blower tetap bekerja ya. Blower tetap menghembuskan udara ke dalam ruangan, cuma kompresornya mati. Karena diperintahkan mati oleh sensornya. Nanti kalau ruangan sudah kembali agak panas temperaturnya, dia hidup otomatis kembali. Nah, jadi itu kira-kira fungsi dan cara kerja dari masing-masing komponen AC. Bisa ya? Jadi untuk sementara barangkali belum paham ya, tapi dengan penjelasan ini kemudian nanti mahasiswa baca